Ya teman-teman, jadi kalau mendung nggak ada, kelihatan banget dari tempat yang aku tumpangi ya teman-teman ya. Jadi deket banget. Gunung Semerunya terlihat dari sini teman-teman ya. Tapi kali ini kebetulan cerah banget cuacanya, jadi kelihatan ya dari sini teman-teman ya. Itu adalah Gunung Semerunya. Guys, kalian bisa lihat gak? Itu kayak seperti semburan lagi gitu ya teman-teman ya. Gila, keren banget view di pagi hari ini. Aku terbangun jam setengah 6 tadi ya teman-teman ya. Dan baru menyaksikan keindahan dari view Gunung Semeru teman-teman ya. Itu gunung lain lagi nih teman-teman ya. Tapi Semeru persis berada di depanku. Gila cuy. Wow. Kemudian di samping kanan dan samping kiriku ini bangunan-bangunan kosong yang terkena dampak erupsi dari gunung yang ada di depanku itu teman-teman ya. Begitupun ini dan beberapa puluhan rumah yang ada adalah desa, kampung, dusun yang terkena dari erupsi letusan Gunung Semeru. Wow. Kayak seperti mengebulkan uap gitu ya teman-teman ya. Aku akan coba lebih mendekat ke bagian Gunung Semerunya teman-teman ya. Sesaat lagi aku akan coba jalan ke sana. Di bagian Gunung Semerunya. Keren. Ya, sesuai dengan janjiku tadi pagi teman-teman. Jadi aku akan mendekat di lereng Gunung Semerunya teman-teman ya. Jadi di depanku ini sudah Gunung Semerunya cuy. Dan di bagian sebelah sini, ini adalah bukti bahwasannya lava panas itu pernah menjalur ke setiap daerah. Sampai menuju ke bagian sana-sana. Ya. Jadi bisa kalian lihat pemandangannya dari Gunung Semeru. Ini benar-benar dari dekat ya teman-teman ya. Mungkin beberapa kilometer lah ya. Dan menanjak kita baru naik ke atas. Tapi kalau mau ke atas mau ngapain cuy? Ya mending kita nikmati keindahan alam dari sini aja ya teman-teman ya. Oke, buat kalian semuanya, tetap ikutin terus perjalananku, penelusuranku, penjelajahanku dimanapun saya berada. Tunggu saya di kota-kota kalian ya. Inilah keindahan pesona dari Gunung Semeru, Jawa Timur. Saksikan terus penelusuranku, penjelajahanku dimanapun saya berada. Nantikan kedatanganku di kota-kota kalian. See you, bye-bye. Hey, re-are, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam explore tanpa berseteru. Ya teman-teman semuanya, balik lagi bareng gua Adit Cibunglon.official. Di kesempatan video kali ini, aku sudah berada di salah satu daerah, salah satu desa yang terkena dampak dari semburan Gunung Semeru ya teman-teman ya. Tidak aku jelaskan tepatnya ada di mana, namun di daerah sini ada beberapa desa ataupun dusun yang rumah-rumah warganya terkena dampak dari letusan Gunung Semeru pada tahun 2020-an ya teman-teman ya. Jadi pada tahun 2020 dampak dari Gunung Semeru yang ada di bagian sebelah sana ya teman-teman ya. Namun terkena mendung awan, jadi kurang terlihat gunungnya ya teman-teman ya. Jadi 2020 seperti gejala-gejala letusan ya teman-teman ya. Tapi intinya 2021 letusan itu mulai menimpa ataupun mulai meletus gunungnya di bagian sebelah sana ya teman-teman ya. Ini pun lahar-lahar pasirnya sampai di bagian sebelah sini teman-teman ya. Nah, di bagian sebelah sana kadang masih ada beberapa warga. Lalu di desa-desa yang di saat ini saya pijak ini, di setiap siang hari saja
mereka beraktivitas untuk mengurus tanaman-tanaman ya teman-teman ya. Saat siang hari saja. Tapi kalau udah malam tidak ada satu orang pun yang ada di dalam desa sini teman-teman ya. Ini kok kayak ada kucing ya. Halo Pus. Ya ampun, ada kucing juga di sini teman-teman. Nanti aku bawain makan ya. Nanti ya. Ada kucing ditaruh di situ dong. Nah, aktivitas para warga di siang hari, mereka berkebun, kadangkala mereka membersihkan rumah-rumahnya teman-teman ya. Nah, kita akan coba sepil rumah yang di bagian sebelah sini dulu ya teman-teman ya. Nah, ini pasir-pasirnya pun tebel banget teman-teman ya. Sampai hampir mengubur rumah yang satu ini cuy. Ya, lahar pasirnya udah kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tempat beribadah ya, masjidnya juga udah kayak gini nih teman-teman ya. Nih teman-teman ya, sampai tertimbun dengan pasir-pasirnya kayak gini teman-teman. Bismillah, kita akan coba ya. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pasirnya sampai masuk ke dalam rumah teman-teman ya. Informasi yang aku dapatkan tahun 2021 itu parah-parahnya teman-teman. Ya, Masya Allah sampai seperti ini cuy. Sofa-sofanya dong. Wow. La haula wa la quwata illa billahil azim. Bagaimana di saat itu letusan Gunung Semerunya berlangsung ya cuy. Ini pasirnya, aduh. Gila men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barang-barangnya. Ya teman-teman ya. Sampai, aduh, ada salah satu foto dari keluarganya juga itu di sana teman-teman ya. Permisi. Masya Allah, kayak gini teman-teman ya. Itu foto keluarganya di situ. Ini beberapa baju-baju dari pemilik rumah ini teman-teman. Ya, sampai seperti ini ya, salah satu contoh rumah yang terkena dampak letusan Gunung Semeru 2020-an teman-teman ya. Ya teman-teman semuanya, jadi sekarang aku sudah berada di daerah depan gerbang sekolahannya ya teman-teman ya. Jadi sekolahan dasar ini juga terkena dampak dari letusan ataupun erupsi Gunung Semeru teman-teman ya. Ini kalau misalkan nggak mendung gitu ya, Gunung Semeru itu di depan kita ini teman-teman ya. Depan kita sini teman-teman. Oke, langsung aja kita akan coba masuk ke bagian dalam ya. Jadi di hari keduaku ini, aku akan coba untuk menjelajah di sekolahan dasar ini ya teman-teman ya. Jadi sekolahan dasar ini tuh juga terkena dampak dan dipindahkan oleh pemerintah juga ya teman-teman ya. Kurang lebihnya cukup jauh juga sih teman-teman ya. Dekat dengan pemukiman ataupun tempat evakuasi warga teman-teman ya. Ini juga ada bekas kantornya nih. Kantor apa ini? Bismillah, semoga nggak ada ular ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan membaca. Dengan membaca kita dapat mengetahui isi dunia. Anjay. Permisi. Wow. Ini kayaknya bagian kantor ya teman-teman ya. Lalu di bagian sebelah sana itu kayaknya ruang-ruang kelas dari para muridnya sih teman-teman ya. Aku nggak begitu pakai safety ya teman-teman. Ataupun kurang begitu pakai sepatu ya. Jadi takut ularnya sih teman-teman ya. Depan-depan rumah itu, depan-depan sekolahan ini tuh juga ada rumah-rumah teman-teman ya. Rumah yang juga terkena erupsi Gunung Semeru ini teman-teman ya. Nah nanti kita jalan dari sana. Ada masih beberapa rumah juga di bagian depan-depan kita teman-teman. Untuk di bagian sekolahan ini juga banyak sekali netizen maupun follower Adit Cibunglon yang katanya sekolahan ini juga lumayan angker sih teman-teman ya. Terus lagi di bagian desa ataupun dusun sebelah sana itu masih ada sebuah sekolahan dasar lagi
yang katanya lebih banyak sekali korban saat erupsi gunung berapi berlangsung, teman-teman. Jadi lebih banyak yang di bagian sebelah sana, dan kata bapak yang rumahnya aku tumpangi itu memang di sana yang lebih creepy ya, teman-teman ya. Oke, kita coba fokus dulu di bagian sebelah sini, teman-teman ya. Mungkin bisa di hari ketiganya ya. Jadi di hari kedua ini kita fokus dulu dengan lokasi yang ada di sekitar sini dulu ya, teman-teman. Baru nanti di hari-hari kedepannya kita akan geser ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus fokus di bawah juga ya, teman-teman. Takut unnya ular gitu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iki kelas-kelasnya iki rek. Ya. Kelas 2 di sini ada tulis saja, ilmu lebih daripada harta. Harta pasti habis, tapi ilmu kekal sampai tua. Anjay. Keren sih kata-katanya ya. Permisi. Oh iya, ini kelas-kelasnya ya, teman-teman ya. Ya, teman-teman. Jadi sekarang gua sudah berada di bagian pekarangan ataupun lokasinya ya. Dan gak jauh dari sini terlihat Gunung Semerunya ya, teman-teman ya. Aku menjadikan tempat ini objek penelusuran kali ini karena banyak sekali request dari para netizen, bahkan follower Adit Sibunglon, yang katanya, "Bang, coba ke sekolahan daerah sini, Bang." Katanya semasa erupsi Gunung Semeru berlangsung, banyaknya korban ditemukan di daerah sini ya, teman-teman ya. Oke, kita akan coba memasuki beberapa titik spot yang ada di bagian sebelah sini. Nah, teman-teman semuanya, gak jauh dari sini katanya ada rumah-rumah banyak sekali. Nah, tadi aku coba jalan-jalan ke sana, memang bener banyak banget rumah-rumah yang juga terlihat seperti mati ya. Seperti yang aku ceritakan di awal, teman-teman ya. Jadi rumah-rumah yang ada di sini sebenarnya nggak mati, tapi setiap hari siang sampai sore pemilik rumah yang ada di bagian sebelah sana ataupun semua yang ada di desa-desa sini itu datang untuk membersihkan rumah-rumahnya dan berkebun ya. Oke, teman-teman, jadi kita akan coba menelusuri dan ekspos salah satu ruangan-ruangan yang tertentu ya, teman-teman ya. Katanya sih di sekolahan ini paling angker sih, teman-teman ya, karena dikaitkan dengan masa lampaunya. Penemuan mayat yang paling banyak di bagian sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini kayaknya sekolahan apa tadi? Sekolahan dasar atau sekolahan apa ya? Ini abu vulkaniknya pun tebel sih memang, teman-teman ya. Wow, ini abu vulkaniknya tebel banget sih. Ya, itu bagian kantor. Di bagian sebelah sana itu masih bagian dari kelas-kelasnya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau secara mitos yang aku dapatkan, katanya sering terdengar seperti suara-suara merintih ya, teman-teman. Kayak seperti suara orang kesakitan atau kedinginan gitu, menggigil gitu, teman-teman ya, sering. Dan sekelebatan bayangan-bayangan gitu, kayak bayangan hitam gitu ya, teman-teman ya. Ini bagian depan-depannya sudah ambrol kayak gitu, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini bagian dari kantor sekolahannya atau ruang guru ya, teman-teman ya. Nah, di bagian sebelah sana masih banyak rumah-rumah ya.